Hai semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Yanse Sengsenka. Saya mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Penyakit Akibat Kerja dan Toksikologi Industri dengan judul Gambaran Umum, Jenis, Faktor, Penyebab Penyakit Akibat Kerja di Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Oxfriani J. Sumampo, SPI, MKes, IPU. Latar belakang. Penyakit akibat kerja atau PAK merupakan masalah kesehatan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut data dari BPJS Kesehatan tahun 2022, sekitar 1,5 juta pekerja di Indonesia mengalami penyakit akibat kerja setiap tahunnya. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023, terdapat 24.000 kasus penyakit akibat kerja yang tercatat dalam 5 tahun terakhir, dengan sektor manufaktur, konstruksi, dan pertambangan sebagai penyumbang tertinggi. Penyakit akibat kerja tidak hanya berdampak pada produktivitas tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan beban ekonomi akibat biaya pengobatan dan hilangnya hari kerja. Rumusan masalah. Pertama, apa saja gambaran umum penyakit akibat kerja di Indonesia? 2. Apa saja jenis-jenis penyakit akibat kerja? 3. Apa saja faktor penyebab penyakit akibat kerja? Dan keempat, apa saja pencegahan penyakit akibat kerja? Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, untuk mengetahui gambaran umum penyakit akibat kerja di Indonesia, kedua, untuk mengetahui jenis-jenis penyakit akibat kerja, ketiga, untuk mengetahui faktor penyebab akibat kerja, dan yang keempat, untuk mengetahui pencegahan akibat kerja. Pembahasan yang pertama tentang gambaran umum penyakit akibat kerja di Indonesia. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh paparan faktor risiko terkait pekerjaan, baik fisik, kimia, biologis, ergonomik, maupun psikososial. Di Indonesia, penyakit akibat kerja masih menjadi masalah serius karena rendahnya kesadaran pekerja dan pengusaha, serta kurangnya pengawasan ketenagakerjaan. Data terkini menurut BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023, kasus penyakit akibat kerja di Indonesia mencapai 15.000 kasus per tahun dengan sektor manufaktur, konstruksi, dan pertambangan sebagai penyumbang tertinggi. Data menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2022 melaporkan bahwa 60% pekerja di sektor informasi tidak memiliki perlindungan kesehatan terkait penyakit akibat kerja. Pembahasan yang kedua adalah tentang jenis-jenis penyakit akibat kerja. Ada beberapa jenis penyakit akibat kerja. Yang pertama, penyakit akibat faktor fisik, penyakit akibat faktor kimia, penyakit akibat faktor biologi, penyakit akibat faktor ergonomi, dan penyakit akibat faktor psikososial. Contoh penyakit akibat faktor fisik yaitu pertama, gangguan pendengaran akibat kebisingan. Berikutnya penyakit akibat getaran bisa menyebabkan gangguan peredaran darah dan saraf pada jari tangan. Berikutnya penyakit akibat suhu ekstrim, ada penyakit heat stroke dan hipotermia. Berikutnya penyakit akibat tekanan tinggi atau rendah, bisa menyebabkan decompression sickness. Penyakit akibat faktor kimia, contohnya pneumoconiosis. Ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan penyakit silikosis, asbestosis, dan antrakosis. Berikutnya bisa menyebabkan keracunan logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, dan lain-lain. Berikutnya dermatitis kontak akibat bahan kimia bisa menyebabkan iritasi kulit. Berikutnya bisa menyebabkan asma, yaitu reaksi alergi atau iritasi pada saluran pernapasan. Selanjutnya bisa menyebabkan kanker akibat bahan kimia karsinogenik atau pajanan jangka panjang terhadap bahan kimia. Penyakit akibat faktor biologi, contohnya penyakit infeksi seperti TB pada petugas kesehatan, bisa menyebabkan hepatitis pada pekerja sanitasi. Berikutnya, penyakit alergi akibat pajanan biologi,
Itu contohnya alergi saluran pernapasan atau kulit akibat debu organik, misalnya debu, kapas, atau tepung. Penyakit akibat faktor ergonomi, contohnya gangguan muskuloskeletal atau muskuloskeletal disorders, kelainan pada otot, tulang, sendi, ligamen, dan saraf, seperti carpal tunnel syndrome atau CTS dan low back pain atau LBP. Berikutnya bisa menyebabkan tendinitis atau peradangan pada tendon. Berikutnya penyakit akibat faktor psikososial yang bisa menyebabkan stres akibat kerja dan bisa menyebabkan gangguan tidur. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor penyebab penyakit akibat kerja. Faktor penyebab penyakit akibat kerja juga ada 5 ya. Faktor lingkungan kerja fisik, faktor lingkungan kerja kimia, faktor lingkungan kerja biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikososial. Faktor-faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja ini bisa terjadi karena terpapar dalam waktu yang lama. Contohnya faktor lingkungan kerja fisik. Contohnya penyebabnya adalah kebisingan. Berikutnya getaran, suhu ekstrim, suhu yang terlalu panas dan suhu yang terlalu dingin juga bisa menyebabkan penyakit. Pencahayaan, ya. Berikutnya bisa karena radiasi. Berikutnya bisa tekanan udara. Tekanan udara yang terlalu tinggi dan tekanan udara yang terlalu rendah bisa menyebabkan penyakit. Faktor lingkungan kerja kimia, contohnya yang bisa menyebabkan penyakit yaitu bisa debu, gas dan uap, cairan dan larutan kimia, logam berat, pestisida, dan herbisida. Faktor lingkungan kerja biologi, contohnya yang bisa menyebabkan penyakit yaitu mikroorganisme paten dan alergen biologis. Faktor penyebab penyakit akibat kerja itu penyebab dari faktor ergonomi yaitu desain tempat kerja dan peralatan yang tidak ergonomis, ya. Misalnya tempat duduk yang terlalu rendah atau terlalu tinggi menyebabkan kurang nyaman, ya, bisa menyebabkan penyakit. Posisi kerja yang tidak alamiah atau dipaksakan, ya. Gerakan berulang dan beban kerja yang berlebih juga bisa menyebabkan penyakit, dan tata letak kerja yang buruk di tempat kerja itu juga dalam waktu yang lama bisa menyebabkan penyakit. Berikutnya faktor penyebab penyakit akibat kerja, faktor psikososial itu adalah tekanan kerja yang tinggi dan tenggat waktu yang ketat, ya. Berikutnya beban kerja yang berlebih atau kurang bisa juga menyebabkan stres, ya, atau kelelahan fisik. Kurangnya kontrol pekerjaan, ya. Ada hubungan interpersonal yang buruk di tempat kerja, itu juga bisa menyebabkan stres bagi pekerja. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Berikutnya ketidaknyamanan di dalam atau di tempat kerja. Pembahasan yang keempat yaitu tentang pencegahan penyakit akibat kerja. Pencegahan penyakit akibat kerja ada terdiri dari 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer terdiri dari eliminasi bahaya. Eliminasi bahaya ini adalah menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya dari lingkungan kerja. Contohnya, mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan yang lebih aman atau menghentikan proses kerja yang sangat berisiko. Kedua, substitusi, yaitu mengganti bahan, proses, atau peralatan yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Contohnya, mengganti pelarut organik berbahaya dan pelarut berbasis air. Berikutnya, pengendalian teknis. Pengendalian teknis ini menerapkan modifikasi pada desain tempat kerja, peralatan, atau proses kerja untuk mengurangi atau mengisolasi bahaya. Berikutnya tentang perencanaan tempat kerja dan tugas yang ergonomis. Mendesain tempat kerja, peralatan, dan metode kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan fisik pekerja untuk mencegah gangguan muskuloskeletal. Contohnya, mengatur ketinggian meja kerja, menyediakan kursi yang ergonomis, dan mengurangi gerakan berulang. Selanjutnya, pengendalian lingkungan kerja.
Pengendalian lingkungan kerja memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat, termasuk pencahayaan yang memadai, suhu dan kelembapan yang nyaman, serta tata ruang yang baik. Berikutnya, promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Ini meningkatkan kesadaran pekerja dan pengusaha mengenai risiko penyakit akibat kerja dan pentingnya praktik kerja yang aman melalui pelatihan, kampanye, dan penyediaan informasi. Pencegahan yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini adalah pemeriksaan kesehatan sebelum pekerja itu bekerja. Berikutnya bisa melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Selanjutnya surveillance kesehatan pekerja. Berikutnya deteksi dini dan pengobatan awal buat para pekerja. Pencegahan yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini adalah rehabilitasi medis, memberikan pengobatan dan terapi untuk memulihkan fungsi fisik dan mental pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja. Kedua, rehabilitasi vokasional untuk membantu pekerja untuk kembali bekerja atau mendapatkan pekerjaan baru yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Berikutnya, kompensasi dan jaminan sosial, memberikan dukungan finansial dan sosial kepada pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya, pencegahan kecacatan lebih lanjut, itu mengelola kondisi penyakit akibat kerja secara efektif untuk mencegah timbulnya komplikasi atau kecacatan permanen. Dan terakhir, pemberdayaan pekerja dengan penyakit akibat kerja itu memberikan dukungan psikologis dan sosial agar pekerja dapat beradaptasi dengan kondisi kesehatannya dan tetap produktif. Kesimpulannya, gambaran umum penyakit akibat kerja atau PAK di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini merupakan tantangan signifikan yang berdampak pada kesehatan pekerja, produktivitas, dan perekonomian nasional. Jenis-jenis PAK di Indonesia sangat beragam, mencakup penyakit akibat faktor fisik, jenis penyakit akibat faktor kimia, jenis penyakit akibat faktor ergonomi, penyakit akibat faktor biologi, dan penyakit akibat faktor psikososial. Faktor-faktor penyebab PAK bersifat kompleks dan saling terkait, meliputi kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, pajanan berbahaya, desain kerja yang buruk, tekanan kerja yang tinggi, serta faktor individu pekerja dan manajemen perusahaan. Pencegahan PAK di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi melalui 3 tingkatan: pencegahan primer atau eliminasi dan pengendalian bahaya dari sumber, pencegahan sekunder deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan dan surveillance, dan pencegahan tersier adalah rehabilitasi dan pemulihan pekerja yang telah mengalami penyakit akibat kerja. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya.